Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik. Ya, alhamdulillah. Semoga kita tetap baik-baik saja. Ada yang kurang sehat hari ini? Sehat semua, Pak. John, sehat John. Sehat, Pak. Flu, Pak. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat. Ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita doa dulu seperti biasanya. Tadi saya lihat Pak Aan sudah masuk terlebih dahulu di ruangan Zoom ini, jadi saya minta Pak Aan untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan, Aan. Ya, terima kasih Pak Azhar. Tapi mohon maaf ini untuk kamera saya off-kan. Jaringannya semakin siang semakin nggak bersahabat. Iya, Aan. Oke. Apa, Aan? Mari kita teman-teman kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali pembelajaran pada hari ini. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Oke, terima kasih Aan sudah berkenan memimpin doa pada pagi hari ini. Selanjutnya, seperti biasa, setelah berdoa kita menyanyikan lagu nasional atau lagu kebangsaan kita. Minggu lalu kita sudah menyanyikannya, kalau tidak salah lagunya Padamu Negeri. Jadi pada pagi hari ini saya minta kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya minta Lisa untuk memimpin lagu ini. Terima kasih Lisa. Sudah baik Ya, Pak. memimpin lagu pada pagi hari ini. Selanjutnya saya mau absen dulu. Satu-satu ya. John hadir, John? Hadir Pak. Iya. John, kamu sudah 2 kali saya lihat Alpha, John ya. Tak ada keterangan, John. Jadi kalau misalnya tidak hadir, silakan lampirkan surat, John. Iya Pak. Ya. Jadi jangan main tinggal-tinggal, John. Karena ini kita belajar dari rumah, ya. Bukan tidak belajar. Contoh kawan-kawan kamu yang sudah hadir tepat waktu. Sibuk bantu orang tua jualan Pak. Ya. Sibuk bantu orang tua jualan Pak. Oh iya, nanti bantunya sore aja, John. Paginya kamu masih belajar ya. Sudah nampak materi yang saya tampilkan? Sudah, Pak. Iya. Sudah, Pak. Sudah di-download bahan ajar yang sudah saya bagikan di grup WA-nya? Ya Pak. Sudah. Ya. Sudah, Pak Guru. Ya. Sekarang kita absen dulu ya. Jadi saya kirim link Google Form-nya. Jadi sekarang absen dulu daftar hadirnya. Diisi di Google Form. Saya kirimnya via WA. Oke, sudah ya? Ya. Oke, sebelum masuk ke materi, ada beberapa yang mau saya ingatkan dahulu. Jadi, walaupun kita belajar ini dalam daring atau tidak tatap muka, tetapi penampilan kita juga harus tetap dijaga. Jangan mentang-mentang belajar dari rumah, rambutnya panjang, kukunya panjang, bajunya tidak disetrika, ya. Jadi penampilan itu tetap dijaga. Walaupun kita tatap muka, ya minimal kalau mau pertemuan mandi dulu. Made? Belum sempat, Pak. Iya. Mana Made? cokot rambutnya. Tutup. Kalau jangan pakai gincinya, jangan terlalu tebal. Ya, biasa-biasa aja. Oh, iya, Pak. Made itu Siapa? Jangan. Iya, Pak. Kasihan Ya. lihat orang. Lalu sebelum kita masuk nanti, ya jangan cari perhatian di kelas ini. Kita mau belajar. Nanti kawan-kawannya tidak fokus dengan materi yang saya berikan.
Ya Pak, minta maaf. Oke, sip. Teman-teman minta maaf ya, mohon maaf. Kuotanya udah siap kan untuk pelajaran hari ini? Jangan sampai di tengah jalan mati nanti. Siap. Ya, siap. Ya. Ya, sebentar dulu. Saya mau buka menggunakan HP dulu biar saya bisa lihat wajah kalian satu-satu nanti. Kenapa Pak Oke, Yuda? lanjut ke materi. Siap-siap. Oke, bisa dilihat slide kedua yang saya tampilkan anak-anak? Bisa, Pak. Oke. Bisa Pak. Nah, jadi di dalam musim pandemi ini kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Jadi karena kita tidak tahu bahwa kita misalnya terkena atau tidak, karena virus itu tidak nampak. Jadi minimal 3M yang selalu kita patuhi, minimal menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan, dan sabun. Oke. Nah, adapun kompetensi dasar yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah 3.2, memahami interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Dan yang keterampilannya 4.2, melakukan interaksi transfer data tethering antara dua atau lebih perangkat yang berbeda. Indikator pencapaiannya menyebutkan berbagai perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna komputer. Yang kedua, menjelaskan fungsi dari perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna komputer. Dan yang ketiga, menyimpulkan interaksi perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna komputer. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, jadi setelah siswa dan guru berdiskusi tentang perangkat komputer, siswa dapat menyebutkan berbagai perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna komputer beserta fungsinya dengan tepat. Yang kedua, Aku harap kalian setelah mempelajari tentang ini, kalian memahami tentang perangkat keras komputer. setelah siswa mengidentifikasi gambar yang sudah ditampilkan dengan slide komputer, siswa dapat menjelaskan fungsi dari perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna dengan teliti. Dan yang ketiga, setelah siswa mengamati tentang perangkat komputer, siswa dapat menyimpulkan interaksi perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna dengan tepat dan disiplin. Oke, sampai di sini. Bapak mau kalian mengamati gambar ini betul-betul, lalu kalian coba analisakan. Apa yang kalian pikirkan terhadap gambar ini? Gambar hantu, Pak. Gambar apa? Gambar hantu. Kaget, Pak. Saya, Pak. Terus terang, Pak. Jabat tangan, Pak. Mana saya bisa melakukan itu? Berjabat tangan, Pak. Gambar orang berjabat tangan. Oke. Nah, yang kedua. Tadi keluar, Pak. Ya, Ada keluar tangan, Pak. Dari itu monitor, Pak. Lah iya, maksudnya hantu.
Ya, yang lain? Ini kalau saya Menembus batas, Pak. Menembus batas. Iya, menembus batas. Lalu yang ketiga? artinya kita bisa terkoneksi Iya, ke semua orang, Pak. Kalau merujuk ke pembelajaran kita nih, kalau merujuk ke pembelajaran iya. kita tentang komputer, tentang jaringan komputer. Oke, tepat. Ada yang lain? Liza, jawab. Ya Pak, itu saya sama dengan John Pak. Iya, ada hantu, Bu. Iya, itu bisa keluar ya Pak pengannya. Iya. Oke. Made, coba analisa gambar tersebut. Ya, itu kayaknya lagi kenalan deh Pak, yang cewek sama cowoknya. Iya. Cewek cowoknya lagi Coba, berkenalan gitu nih, Pak. Iya. Saya minta lagi ke Heru tadi. Coba Heru, ulang Heru. Apa analisanya, Heru? Kalau saya menganalisanya sesuai dengan pembelajaran kita hari ini, itu bisa semua orang bisa terkoneksi melalui komputer. Itu sih Pak. Mungkin medianya ada lagi, jaringan internetnya mungkin ya. Itu ya. Mungkin itu yang saya bisa, kalau salah mohon dikoreksi lagi. Betul. Nah, coba semuanya tolong diamati baik-baik. Itu ada namanya interaksi jabat tangan. Berarti ketika sudah berjabat tangan, artinya dia terhubung. Nah, terhubung sama juga dengan terkoneksi atau berinteraksi. Nah, nanti inilah yang akan kita bahas, bagaimana caranya dari orang yang menggunakan komputer dapat berinteraksi dengan komputernya. Oke. Nah, ini sebelum kita masuk ke materi, saya mau memberikan persepsi dulu. Jadi saya analogikan manusia dengan komputer. Jadi pada perangkat hardware adalah sebuah elemen dari komputer yang terdiri dari komponen fisik yang memiliki fungsi masing-masing dalam menunjang setiap fungsi komputer, seperti mouse, keyboard, hard disk, monitor, dan lain-lain. Jika dianalogikan, hardware pada komputer ini adalah bagian tubuh pada manusia. Lalu yang kedua, software adalah sebuah elemen dari komputer yang terdiri dari sekumpulan data yang terintegrasi satu sama lain, sehingga komputer mampu menjalankan fungsinya. Misalnya contoh softwarenya Microsoft Office, ada Photoshop, ada Corel, dan lain-lain. Nah, jika dianalogikan atau diibaratkan kepada manusia, maka software ini adalah sekumpulan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Lalu yang ketiga, ada namanya prosesor. Sebuah elemen dari komputer yang termasuk bagian dari perangkat keras dalam sebuah komputer yang memegang fungsi mengelola input perintah yang didapat dari hardware dan software dengan melakukan proses dasar aritmatika dan logika. Jadi contoh prosesor yang biasa kita gunakan di laptop atau komputer, ada Intel Core i3, Core i5, ataupun Core i7. Jadi pada dalam diri manusia, bagian itu diibaratkan otak pada manusia. Dan yang terakhir adalah OS, atau Operating System. Jadi adalah elemen dari komputer yang merupakan sebuah sistem software yang menjadi sebuah platform bagi aplikasi program software untuk dapat berjalan. Misalnya Microsoft Windows, ada Mac OS atau Apple, ada Ubuntu, dan Linux. Nah, berdasarkan cerita tersebut, maka pada dalam diri manusia, OS ini diibaratkan adalah psikologi manusia. Nah, jadi itulah gambaran komputer yang akan kita pelajari pada pagi hari ini.
Oke, sebelum kita lanjutkan di materinya, Bapak ingin kalian menonton video yang menjelaskan tentang perangkat komputer. Jadi silakan disimak baik-baik ya. Halo everyone, kembali lagi di pelajaran informatika bersama Miss Yunita. Oke, senang sekali bertemu dengan kalian lagi pada pertemuan kali ini. Hari ini kita akan belajar tentang interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, kalian mampu yang pertama, menjelaskan macam-macam perangkat keras komputer. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis sistem operasi pada komputer. Yang ketiga, menjelaskan pengertian pengguna. Dan yang terakhir adalah menjelaskan interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Oke, kita langsung ke materi ya. Yang pertama adalah perangkat keras. Perangkat keras atau hardware adalah sebuah komponen dari komputer yang digunakan untuk berinteraksi langsung dengan manusia yang berfungsi mendukung proses komputerisasi. Berdasarkan fungsinya, hardware atau perangkat keras komputer terbagi menjadi unit masukan, unit pemrosesan, unit keluaran, dan unit penyimpanan atau input device berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor, kemudian diolah menghasilkan informasi yang diperlukan. Contohnya seperti keyboard, mouse, scanner, mikrofon. Unit pemrosesan atau proses device adalah bagian yang bertugas mengolah data dalam bentuk instruksi-instruksi program yang telah dimasukkan melalui alat input dan hasilnya akan ditampilkan di alat output. Contohnya adalah prosesor, memori, motherboard, power supply, hard disk, dan sound card. Unit keluaran atau output device adalah perangkat yang berguna untuk menampilkan pengeluaran sebagai hasil pengolahan data. Contohnya adalah monitor, printer, proyektor, dan speaker. Unit penyimpanan atau storage device merupakan perangkat keras yang difungsikan untuk menyimpan data. Contohnya seperti flash disk dan hard disk eksternal. Oke, kita lanjut ke perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software merupakan suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan perintah. Jenisnya, software atau perangkat lunak dibedakan menjadi 4, yaitu sistem operasi, bahasa pemrograman, program aplikasi, dan program bantu. Sistem operasi atau operasi sistem berfungsi untuk mengelola dan mengkoordinasi setiap komponen dan fungsi komputer. Bahasa pemrograman atau programming language merupakan sebagai pemberi instruksi standar yang melibatkan sintak dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan suatu program aplikasi komputer. Program aplikasi atau application program merupakan perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu. Program bantu atau utility yaitu perangkat lunak yang berfungsi sebagai aplikasi membantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer serta merupakan perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu. Oke, yang terakhir ada pengguna atau brainware adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer. Brainware sebagai perangkat intelektual yang mengoperasikan dan juga mengeksplorasi kemampuan perangkat keras ataupun perangkat lunak. Nah, yang terakhir adalah interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Jadi, hardware komputer tidak akan dapat bekerja tanpa adanya software, sedangkan software dan hardware tidak akan bekerja tanpa adanya brainware. Ketiga komponen tersebut saling terkait dan saling membutuhkan satu sama lain.
Oke, itu tadi materi tentang interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa baca di modul yang di-share ya. Terima kasih atas perhatiannya. Bye, see you next week. Halo everyone, kembali lagi. Oke, sudah selesai videonya? Sudah diamati? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Iya. Sudah mati. Ya, jadi Bapak minta ketika Bapak menayangkan video, silakan diamati dengan baik. Jadi jangan sampai materi yang Bapak berikan pada pagi hari ini tidak dipelajari dengan baik. Karena apa? Karena materi yang kita pelajari pada hari ini akan berhubungan dengan materi yang selanjutnya. Oke, Bapak tampilkan lagi materi kita pada pagi hari ini. Nah, kita masuk di perangkat komputer. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Jadi sudah banyak dijelaskan di video. Jadi perangkat komputer itu terbagi menjadi apa saja. Nah, saya minta karena kalian sudah mengamati video yang tadi, coba Henry, mana Henry? Ya, Pak. Iya, coba kamu sebutkan perangkat komputer itu terbagi menjadi apa saja, Hen? Perangkat komputer ada hardware, software, brandware, Pak. Iya. Itu, Pak. Henry ketika sudah menyebutkan, Henry paham tidak dengan bahasa hardware, ada software dan brandware-nya? Paham, Pak. Itu di Iya, kalau tampilan tuh, Pak. Ada perangkat keras, Pak. Perangkat lunak ya, sama pengguna, Pak. Oke, sudah paham ya. Coba Bapak minta contohkan perangkat keras itu contohnya apa? Perangkat keras, perangkat yang bisa disentuh, Pak ya. Iya, bisa Kalau disebut. perangkat komputer biasanya di lab itu ya itu, Pak. Mouse sama itu keyboard, Pak. Iya, tepat sekali. Oke, terima kasih Henry. Ya, Pak. Coba saya minta yang jarang ngomong nih kayaknya. Coba John, mana John? Ya, Pak. Iya. John, coba jelaskan apa itu software dan coba berikan contohnya, John. Software itu perangkat lunak, Pak. Perangkat lunak. Iya, Pak. Contohnya? Contohnya seperti yang tadi Bapak sampaikan, untuk Microsoft Word, Ya. kemudian ada Photoshop, Iya, ada Photoshop. Corel, Apalagi satunya? Corel, Pak. Iya, Corel. Wah, cukup luas juga pengetahuan John nih terhadap aplikasi desain grafis. Sudah sering menggunakan Photoshop, John? Belum, Pak. Tadi dengar Bapak sampaikan tadi. Oh iya, saya kira John sudah familiar dengan aplikasi yang sudah saya sampaikan. Lalu yang ketiga, coba Yuda. Ya, Pak, brandware. Ya, brandware ya. Pak. Contohnya kayak operator, kemudian programmer, Pak, yang bisa Iya. menggunakan menghubungkan antara hardware dan softwarenya, Pak. Oke, tepat sekali. Oke, kita lanjut. Nah, tadi sudah jelas disampaikan oleh siapa tadi yang menjelaskan perangkat keras? Henry, Pak. Iya, Henry. Nah, ini saya tampilkan. Jadi perangkat keras atau hardware adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba. Jadi bisa dipegang secara langsung dan berbentuk nyata yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Nah, jadi berdasarkan fungsinya, perangkat keras itu dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama ada namanya input device, yakni unit pemasukan. Yang kedua ada namanya process device, yang artinya unit pemrosesan. Dan yang ketiga output device atau unit keluaran.
Nah, seperti ini. Ada namanya jenis-jenis perangkat keras, dibagi menjadi input, ada proses, ada output. Nah, di proses ini saling terhubung dengan penyimpanan. Perangkat input adalah kegiatan memasukkan data untuk kemudian diproses oleh sistem. Seperti yang disebutkan tadi, misalnya saat kita berinteraksi ini, ada namanya perangkat input dan perangkat outputnya. Coba saya minta Made menjelaskan ketika kita berinteraksi, yang mana yang kita gunakan perangkat inputnya dan yang mana perangkat outputnya. Silakan Made. Halo Pak, bisa terdengar Pak? Ya. Ya, kalau Bisa, untuk bisa. perangkat input Pak, misalnya keyboard, terus ada mouse juga terkait Pak. dengan kita saat ini. Kalau yang untuk outputnya itu Terkait saat kita interaksi webcam. Iya Pak Guru. Ya, maksud saya mencontohkan ya, perangkat yang saat terhubung ini ya? dengan kita saat ini. Iya, yang saat. Halo. Jaringannya Pak hilang Pak. Mati. Iya. Coba saya minta Dedi untuk menjelaskan kembali, Den. Iya, baik. Jadi perangkat yang kita gunakan. Ya. Untuk perangkat input itu adalah perangkat masukan, Pak. Kemudian untuk contoh. Iya. Maaf, suaranya kurang terdengar ke saya. Mungkin saya mau bantu, Pak. Terputus kayaknya Pak Dedi itu. Iya, Pak. Kita pindah lagi. Zul, bisa dibantu Zul? Pak, halo, apa pertanyaannya tadi Pak? Jadi saya mau minta contohkan, jadi ketika kita berinteraksi menggunakan Gmat ini, apa perangkat keras yang saat ini terhubung dengan kita? Perangkat inputnya sama perangkat outputnya. Perangkat kerasnya HP kita, terus perangkat lunaknya itu menggunakan web meeting, Pak. Iya, Pak. Maksud saya di dalam kategori input outputnya, Pak. Ya Pak, bisa Pak. Ya, silakan Yuda. Ya, kita untuk Gmat ini perangkat keras untuk inputnya kita menggunakan mikrofon, Pak. Jadi kita bisa berkomunikasi, kemudian menggunakan kamera ya Pak. Kalau saya menggunakan laptop itu ada webcam yang jadi satu di laptopnya, itu untuk inputnya. Kemudian untuk outputnya monitor Pak. Jadi karena jadi satu ya. Tepat sekali. Pintar Nak ini. Oke, kita lanjutkan. Ini jenis-jenis perangkat inputnya. Ada namanya mouse. Mouse merupakan alat yang membantu dalam mengoperasikan sebuah komputer yang memiliki peranan dalam menggerakkan kursor di layar monitor. Ada yang sudah pernah memainkan mouse? Ada Pak, saya Pak. Coba. Oke. Sedang pegang mouse Pak. Iya, Heru. Ya, Oke, Pak. mantap. Heru, coba dijelaskan. Di mouse itu ada beberapa fungsi. Ada namanya fungsi klik kanan, ada namanya klik kiri, ya dan lain-lain. Coba Heru jelaskan.
Iya, ada scrollnya. Coba dijelaskan, Riz. Oke, kalau saya saat ini menggunakan klik kiri itu saya gunakan untuk memilih untuk satu kali klik, sedangkan dua double klik itu untuk menjadikan masukan atau memberikan perintah. Kalau klik kanan itu mengeluarkan menu menu pilihan lagi, Pak. Itu aja, Pak. Kalau scroll saja saya untuk menaikkan atau menurunkan tampilan di layar. Tapi kalau dikombinasi dengan kontrol, saya gunakan itu berarti untuk zoom-nya, Pak. Itu yang fungsinya untuk media masukannya mouse. Oke. Pak Guru. Ya, Pak ada yang Guru, lain? halo. Pak Ya, Guru. silakan. Aduh, mohon maaf Pak, tadi jaringannya tiba-tiba terputus Pak. Ini di tempat saya kalau sudah mulai siang begini sudah agak-agak lelet. Oh Pak, iya. mau iya. tanya Pak, yang Iya, digambar silakan. yang di presentasinya Bapak itu mouse-nya itu memang tidak ada kabel ya Pak ya? Atau memang bagaimana Pak? Nah, bagus sekali pertanyaannya. Ada yang bisa menjawab dulu sebelum saya bantu jawab? Itu mouse tanpa kabel. Iya, tepat sekali. John, coba diuraikan, John. Ada beberapa jenis mouse, John, yang John ketahui, John. Yang saya tahu cuma dua, Pak. Yang pakai kabel sama yang Ya. tanpa kabel. Iya. Kalau yang saya tampilkan ini? Ini yang tanpa kabel, Pak. Iya. Berarti apa media untuk menghubungkannya, Pak? Bluetooth, Pak. Bluetooth. Iya, Pak. Oke. Ada yang lain? Jawaban yang lain? Yang bisa memuaskan pertanyaan Made? Liza, terdengar suara saya, Liza? Terdengar Pak, tapi tadi terputus. Iya. Tadi terputus Pak. Oh, begitu. Iya Pak. Iya, koneksi jaringan Liza kurang baik ya. Iya Pak, ini mulai siang. Iya. Nah, Gimana, sepengetahuan Liza, Ya, mouse itu ada berapa jenisnya, Liza? mouse itu ada dua Pak. Ya, sepengetahuan Liza, mouse Iya. itu, Ada iya, mouse dua. yang Yang pertama, mouse yang pakai Bluetooth itu Pak, yang tanpa kabel. Yang satunya pakai kabel Pak. Halo? halo. Iya. Begitu Pak. Tadi suaranya terputus, Liza. Coba bisa diulang? Ya, mouse itu ada yang pakai kabel dan ada yang pakai Bluetooth, Pak. Iya, Bluetooth. Ya, begitu, Oke, Pak. bagaimana Mada? Apakah sudah bisa membantu untuk pertanyaannya? Iya Pak, terima kasih Pak. Bisa Pak. Nah, iya. Jadi saya tambahkan sedikit. Kalau misalnya mouse yang tanpa kabel itu biasanya ditambahkan dengan menggunakan baterai. Nah, jadi ada yang bisa mouse-nya itu bisa dicas, ada juga yang memang ketika baterainya sudah habis, jadi baterainya yang diganti seperti itu. Lalu yang kedua ada namanya keyboard. Sebuah perangkat keras pada komputer yang berfungsi sebagai alat input data yang berupa huruf, angka, dan simbol. Nah, pertanyaan saya, apakah untuk membuka komputer bisa dilakukan tanpa keyboard? Bisa, Pak. Bisa Pak, bisa. Bisa. Bisa Pak. Iya. Jadi fungsi keyboard ini sebenarnya apa ya kalau dalam keseharian kita ini? Untuk mengetik, Pak. Iya. Selain untuk mengetik?
Nggak tahu Pak, tidak tahu. Iya. Nah, jadi keyboard ada namanya fungsi shortcut. Pernah dengar? Baru dengar, Pak. Iya, saya jelaskan sedikit. Jadi ada beberapa fungsi yang bisa kita gunakan dalam keyboard ini. Jadi misalnya kita untuk membuka Windows Explorer, kita tidak perlu mengklik misalnya pada gambar komputer. Jadi cukup kita menekan pada keyboard, misalnya tekan gambar Windows dan R. Jadi sudah muncul Windows Explorer-nya. Ya, seperti itu. Dan yang ketiga ada namanya mikrofon, merupakan peralatan input yang berfungsi untuk memasukkan input data berupa suara. Ini sudah tidak asing lagi bagi kalian. Oke, kita lanjut dengan jenis-jenis perangkat proses. Nah, jadi setelah ada perangkat input, yang keduanya adalah perangkat proses. Yang pertama ada CPU. Tadi pertama kali saya sudah analogikan CPU ketika dianalogikan kepada manusia. CPU, prosesor, itu diibaratkan sebagai apa di manusia? Otaknya Pak, otak. Iya, sebagai otak. Jadi otaknya komputer itu adalah prosesor. Lalu yang kedua ada motherboard, adalah papan sirkuit yang memiliki berbagai komponen elektronik yang berfungsi untuk menghubungkan seluruh komponen penyusun sebuah komputer. Nah, terkadang motherboard ini juga mempunyai nama yang lain. Pernah dengar? Ya Pak, pernah. Iya. Apa nama lainnya? Mainboard. Iya, ada mainboard. Ada juga yang menyebutnya MOBO, Pak, singkatnya. Iya, MOBO. Motherboard. Motherboard disingkat jadi MOBO gitu, biasanya. Iya. Lalu, coba dijelaskan apa fungsi dari MOBO. Siapa Pak yang menjelaskan, diminta menjelaskan siapa Pak? Heru. Oke, maaf Pak, Lola, saya ini loading lama. Motherboard itu kalau saya mengibaratkan dari pembelajaran Bapak tadi, motherboard itu kayak tulang lah Pak, tulang analoginya ke tubuh kita itu adalah tulang yang ada di tubuh kita. Jadi di mana semua perangkat itu atau organ tubuh kita akan melekat di tulang-tulang tersebut, bergantung pada tulang-tulang tersebut. Jadi sama aja motherboard itu juga demikian. Kalau analoginya, dia prosesor menempelnya di motherboard, memori di RAM-nya ini juga di motherboard, kemudian kalau hard disk juga terhubungnya ke motherboard melalui kabel-kabel. Mungkin kalau kabel itu analogi tubuh kita adalah urat-urat nadi kita ini Pak ya, kira-kira Pak ya. Itu yang mungkin jadi fungsi jadi motherboard itu seperti apa. Makasih Pak, itu aja Pak. Penjelasan yang sangat baik terhadap motherboard. Lanjut, ada namanya RAM, Random Access Memory. Jadi adalah suatu hardware di dalam komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan berbagai instruksi program. Nah, jadi RAM ini adalah tempat penyimpanan data sementara, bukan seperti tempat penyimpanan yang biasa kita gunakan. Misalnya ada hard disk, ada flash disk, SSD, ada CD RW misalnya, iya, SD dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah jenis perangkat output. Nah, ini yang terkait dengan yang saat kita gunakan sekarang. Misalnya di monitor nih, tampak wajah kita, itu adalah fungsi dari salah satu perangkat output. Misalnya monitor adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks.
gambar ataupun video secara visual. Lalu yang kedua ada namanya printer. Adalah perangkat output komputer yang berfungsi mengubah teks dan dokumen grafis dari bentuk elektronik. Jadi apa yang kita ketik di komputer ini lalu kita print berubah menjadi ke bentuk fisik. Dan yang terakhir ada namanya speaker. Nah, jadi suara yang kita dengar saat ini itu adalah hasil dari salah satu perangkat output. Nah, jadi pengertiannya, speaker adalah perangkat keras keluaran yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan berupa suara dari komputer. Oke, Bapak lanjutkan dulu ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kita tanyakan di setelah materi ini. Lalu ada jenis perangkat penyimpanan. Nah, ini ada 3. Yang biasa sering kita bawa kemana-mana ini yang mana satu? Flash disk, Pak. USB flash disk. Yang lonjong, Pak, itu. Yang gambar pertama kiri atas ya. Iya, gambar pertama kiri. Ada tulisan ADATA. Itu ya. Banyak macam merek dari flash disk yang bisa kita gunakan. Jadi tergantung juga dengan ukuran penyimpanannya. Jadi semakin besar keperluan kita untuk menyimpan data, maka sebaiknya kita juga membeli dengan ukuran penyimpanan yang seimbang. Misalnya untuk pembelajaran, cukuplah kita misalnya menggunakan 16 GB atau bisa lebih tergantung dengan keperluan kita masing-masing. Itu namanya eData. Ini merek apa? Salah satu merek yang ada di flash disk. Kelebihannya, kalau misalnya flash disk ini mudah untuk dibawa kemana-mana. Jadi bisa kita kocek, bisa kita masukkan di saku baju kita, itu sudah cukup. Dibanding kita dengan membawa hard disk yang ukurannya sedikit lebih besar. Nah, yang hard disk ini, yang berbentuk kotak ini hard disk merupakan media penyimpanan yang berada di dalam komputer atau laptop. Dan hard disk macam, ada yang tahu? Halo. Gimana Pak? Hard disk? Gimana Pak? Hard disk. Hard disk merupakan media penyimpanan yang berada di dalam komputer. Nah, menurut jenisnya itu terbagi menjadi 2 macam. Apa jenis-jenisnya? Hard disk SATA dan hard disk ATA, Pak. Hard disk ATA dan ATA, Pak. Iya, coba dijelaskan bagaimana SATA, bagaimana ATA. Cuman tahu nama, Pak. Kalau SATA menggunakan kabel datanya kecil, Pak. Kalau kabel datanya itu besar, lebar. Iya. Lalu hard disk yang digunakan pada komputer yang sudah zaman sekarang itu yang mana yang digunakan? Yang kecil, Pak, kabelnya warna merah. Iya. Berarti John ini sudah pernah merakit komputer sepertinya ini. Pernah lihat, Pak, pernah lihat. Iya. Jadi hard disk ini juga terbagi menjadi ada namanya hard disk internal dan juga hard disk eksternal. Nah, hard disk yang kita rakit di dalam komputer itu namanya hard disk internal. Jadi hard disk itu tidak bisa dengan mudah kita membawa kemana-mana untuk kita menyimpan data karena kabelnya berbeda. Nah, kecuali hard disk eksternal yang biasanya dengan ukuran 1 tera, ada yang 2 tera,
Nah, itu dengan mudah ya kita bawa, karena ukurannya juga tidak terlalu besar, tetapi ukurannya dengan sudah cukup untuk kita menyimpan data. Yang ketiga ini ada namanya compact disk. Ini penyimpanan yang dahulu orang gunakan dan juga masih sampai saat ini. Cuma orang saat ini lebih memilih kepada flash disk atau hard disk karena perbandingan dari ukuran penyimpanan. Lalu setelah ada perangkat keras, ada juga namanya perangkat lunak. Perangkat lunak adalah suatu data yang diprogram, diformat, dan disimpan secara digital. Tidak memiliki bentuk fisik, namun dapat dioperasikan oleh penggunanya melalui perangkat komputer. Nah, ini contohnya. Jenis-jenis perangkat lunak ada namanya OS atau Operating System, sistem operasi. Perangkat lunak yang berfungsi sebagai antarmuka dan pengatur semua sumber daya pada perangkat komputer. Dan yang kedua, program paket aplikasi. Program komputer yang siap digunakan sesuai kebutuhan penggunanya. Nah, dari dua perangkat lunak ini, apa perbedaannya? Coba Yuda. Ya Pak, kalau bedanya sistem operasi dan program itu berbeda di dalam penggunaannya Pak. Jadi kalau untuk sistem operasi itu merupakan perangkat untuk landasan dari sebuah komputer. Nah, program itu nantinya mengikuti dari sistem operasi. Artinya jika tidak ada sistem operasi, program tersebut juga tidak dapat jalan Pak. Demikian. Oke, itu perbedaan yang sangat mendasar. Jadi, tanpa ada sistem operasi, seluruh program paket aplikasi, maupun itu Microsoft Office, Word, PowerPoint, Excel, dan sebagainya, tidak akan bisa kita gunakan tanpa ada namanya sistem operasi. Yang selanjutnya ada pengguna atau user brainware. Brainware dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada operator, ada programmer, dan ada sistem analis. Nah, jadi data ini bisa kalian pelajari dengan bahan ajar yang sudah saya berikan. Sampai di sini, silakan saya memberi 2 pertanyaan. Menerima 2 pertanyaan. Satu untuk siswa laki-laki dan satu untuk siswa perempuan. Silakan. Mau tanya Pak? Ya, silakan Heru. Saya sementara ini masih ingin memahami Pak masalah komputer antara hardware, software dengan brainware ini. Nah tadi Bapak menjelaskan bahwa analogi antara hardware, software, brainware, analogi komputer, hardware dan software terhadap tubuh manusia. Nah, saya masih belum begitu memahami tadi ini Pak. Mungkin saya terlewat ya tadi ya, terlewat. Kalau aplikasi itu Pak, ke mananya Pak tadi Pak? Kalau kita ke analogi tubuh kita ini. Karena tadi kalau saya tangkap kan hardware itu adalah tubuh kita ini, sedangkan hardware itu adalah ya di tubuh kita ini semacam otak, semacam outputnya, media outputnya mulut kita, kemudian inputnya adalah telinga, misalkan kayak gitu. Nah, sedangkan kalau yang software tadi untuk sistem operasi tadi apa ya? Kalau gimana? Iya. Software itu pengetahuan Pak. Oh, pengetahuan. Nah, ya, jadi untuk operasi sistem atau software itu kita analogikan dengan pengetahuan atau psikologi manusia, Pak Heru. Oh, ya, oke, saya bisa memahami sekarang. Jadi saya sudah bisa membayangkan kalau komputer itu bekerjanya seperti halnya tubuh kita, gini. Ya, terima kasih Pak. Oke, selanjutnya dari siswa yang Putri, siswi.
Riza atau Made, ada pertanyaan sebelum sedikit lagi materi yang saya sampaikan? Saya nggak ada Pak, cukup Pak. Mungkin si Nggak Lisa ada mungkin. Pak, cukup Pak, insya paham. Oke, cukup. Saya lanjutkan sedikit lagi materi saya. Nah, di sini coba berikan contoh interaksi perangkat komputer. Jadi ada perangkat kerasnya, ada perangkat lunaknya, dan ada penggunanya. Jadi interaksinya itu seperti apa? Sebelum saya menjelaskan secara detail. Saya coba jawab Pak. Iya, silakan. Kalau contohnya itu mungkin saat ini ya Pak ya, yang kita lagi gunakan yaitu ada laptopnya, terus untuk softwarenya kita aplikasinya ada Google Meet juga yang kita pakai, ada WA yang bisa kita saling berkomunikasi, dan juga ada kita Pak yang sebagai penggunanya Pak. Oke, tepat sekali Made. Nah, ini seperti ini contohnya. Agus mencetak tugas dari Microsoft Word dengan menggunakan komputer. Jadi ada namanya unsur pengguna, ada unsur perangkat lunak, dan ada unsur perangkat keras. Nah, 2 dan 3 ini sama contohnya. Ini saya lampirkan gambarnya. Ini contoh interaksi perangkat komputer. Nah, misalnya tanpa ada pengguna, apakah perangkat keras dan perangkat lunak itu bisa berfungsi? Misalnya begitu juga dengan gambar yang di sebelah ini, yang ada anak kecil sedang melakukan pembelajaran online atau daring. Nah, apakah ketika tidak ada perangkat lunak di dalam perangkat kerasnya, apakah anak tersebut bisa melakukan interaksi dengan baik pada saat itu? Tidak bisa, Pak. Iya, tentunya tidak bisa. Karena ketiga unsur itu harus menjadi satu kesatuan. Harus saling melengkapi. Jadi ada namanya harus ada perangkat kerasnya, perangkat lunaknya, juga penggunanya. Oke, pertanyaan terakhir. Sebutkan pemanfaatan komputer yang ada di sekitar kalian. Yang misalnya yang ada di rumah kalian, atau di tempat tetangga kalian yang mempunyai komputer. Apa saja manfaat komputer yang bisa kita rasakan? Nonton film, Pak. Iya, nonton film menggunakan komputer. Selainnya? Main game. Iya, main game. Main game boleh ya, tapi jangan terlalu lama. Kalau misalnya belajarnya 3 jam, main gamenya itu cukup 10 menit atau 15 menit. Jangan dibalik, main gamenya yang 3 jam, belajarnya yang 15 menit. Gitu ya. Nah, loading, ambil loading aja, kemudian tutup lagi dong, Pak. Main FF, nanti baru loading, ya? Sudah tutup lagi. Cari mainan yang ringkas, simpel, dan fleksibel, Pak. Yang bisa dimainkan dalam waktu 15 menit. Kalau Tetris mainan kuno, Pak. Saya sukanya FF, Pak. Oke, tiba sampainya pada kesimpulan pelajaran pada hari ini. Saya mohon 2 orang bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Silakan. Lisa, Pak, Lisa. Bisa, Pak, bisa. Iya, silakan Lisa. Itu Pak John dulu. Iya, karena John udah 2 kali pertemuan tidak masuk, John, saya minta kamu menyimpulkan pertemuan pada pagi hari ini. Iya, Pak. Iya, silakan John, simpulkan. Gini, Pak, setelah saya dengar penjelasan Bapak dari tadi ke kami, jadi yang bisa saya tangkap adalah antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan karena semuanya saling bergantung antara satu dengan yang lain. Itu, Pak, kesimpulan yang bisa saya
saya ambil Pak dari pelajaran ini. Oke, tepat sekali. Satu lagi, Liza, silakan simpulkan. Mungkin Liza masih kendala Ya jaringan. Pak, saya tadi terputus-putus terus. Oh iya, iya Liza. Atau siapapun yang bisa menyimpulkan pada pagi hari ini. Udah Pak, ya Pak. Ya, silakan. Ya, bisa simpulkan Pak. Tadi semuanya perangkat itu bisa berinteraksi antara perangkat komponen input, proses, perangkat output, dan brainware itu menjadi satu kesatuan, menjadi perangkat yang bisa saling interaksi itu. Itu aja Pak yang bisa saya sampaikan Pak. Oke, sip. Terima kasih Hendrik. Nah, jadi saya simpulkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Jadi hubungan antara hardware, software, dan firmware. Hardware adalah perangkat keras komputer yang apabila tanpa software, maka komputer hanyalah sebuah mesin yang tidak berguna, dalam arti tanpa adanya hardware, komputer tidak berguna. Karena software tercipta untuk menulis fungsionalitas pada komputer. Nah, tersebut sehingga terciptalah sebuah komputer yang memiliki fungsi untuk digunakan. Dan apabila hardware dan software komputer telah tercipta, apabila tidak terdapat brainware untuk mengoperasikannya, maka komputer tersebut sebagai mesin yang tidak memiliki fungsi atau tidak beroperasi. Bisa dinyatakan bahwa sebuah robot yang diam. Jadi, brainware atau pengguna merupakan salah satu elemen yang sangat penting untuk mengoperasikan komputer agar tercipta komputer yang memiliki fungsionalitas, dan agar dari komputer itu kita semua dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu kesimpulan kita pada materi kali ini. Nah, ini bisa terlihat? Sangat bisa, Pak. Iya. Apa tulisannya, Pak? Aku malu jika mendapat nilai tinggi, tetapi hasil mencontek. Nah, jadi ketika kita dalam belajar, kita tidak hanya fokus kepada nilai pengetahuan, juga tidak fokus kepada keterampilan saja, tetapi ada namanya sikap. Nah, lebih baik nilainya di atas KKM sedikit, tetapi dengan hasil belajar sendiri, dibandingkan untuk mendapatkan nilai 100 tetapi dengan hasil mencontek. Oke, silahkan dipahami dan direnungkan dengan baik-baik. Oke, sampai sini materi dari saya. Jadi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, atas atensinya untuk pertemuan kali ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi yang lebih dalam. Ya Pak. Ya Pak. Bu Siti. Halo? Ya. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas materi bagaimana mentransfer data atau tethering menggunakan 2 atau lebih perangkat yang berbeda. Jadi ya, kalau bisa dicari dulu artikelnya seperti apa, agar ketika saya menyampaikan materi, kalian sudah bisa memahaminya dengan baik. Oke, itu saja saya cukupkan. Selamat siang untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih Pak Guru. Ini guru yang